Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Apakah kita semuanya hadir? Hadir, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dipimpin oleh salah satu teman kita. Amin. Oke, adapun pelajaran kita hari ini yaitu pelajaran bahasa Indonesia dengan topiknya menyimpulkan isi cerita anak melalui video animasi. Sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran, ada baiknya kita ice breaking dulu biar lebih semangat. Yang dipimpin oleh salah satu kawan kita. Semuanya berdiri ya. Oke. Ayo kawan, 1, 2, 3 ya. Ayo kawan, kita amalkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. 1. Bangun pagi, 2. beribadah, olahraga agar tubuh kita sehat, makan sehat dan bergizi, gemar belajar ilmu bertambah. Tepuk anak Indonesia hebat. Bangun pagi beribadah, olahraga, gemar belajar, makan sehat dan bergizi. Apakah kalian pernah menonton cerita kartun? Pernah, Bu. Oke, setelah menonton kartun, apa yang biasa kalian ingat? Main. Oke. Jalan cerita. Oke, apa lagi? Tempat. Oke. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu menyimak cerita anak yang disajikan dalam bentuk video animasi dengan penuh perhatian. Yang kedua, mengidentifikasi tokoh, latar, dan alur cerita dari video yang telah ditonton. Dan yang ketiga, menyimpulkan isi cerita anak secara runtut dan logis secara lisan maupun tulisan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam unsur-unsur dalam cerita. Unsur-unsur di dalam cerita yang pertama adalah itu tema. Tema merupakan ide pokok atau gagasan utama yang mendasari cerita. Contohnya keberanian, persahabatan, kejujuran. Yang kelima yaitu amanat. Amanat merupakan pesan moral atau pesan yang disampaikan di dalam cerita. Baiklah, di sini kalian diminta menonton video animasi yaitu tentang si kancil dan buaya. Dan ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Silakan dibentuk kelompoknya masing-masing. Oke, ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nah, setelah nanti menonton video yang ditayangkan, kalian isilah ini dengan secara diskusi berkelompok. Di sebuah hutan belantara yang luas, tinggallah beraneka macam satwa. Salah satunya adalah seekor kancil. Kancil yang satu ini terkenal akan kepintarannya. Selain pintar, ia juga sangat ramah. Hai bebek, asik sekali kamu berenang. Iya kancil, air di sini sangat segar. Semua hewan di hutan itu merasa senang dengan kancil. Selamat pagi kancil. Tak berani menyeberangi sungai itu. Kancil segera mencari akal untuk menyeberang. Andai ada sesuatu yang bisa membuatku sampai di seberang. Tiba-tiba, ia melihat beberapa buaya yang sedang tertidur di dekatnya. Aku jadi punya ide. Aku bisa memanfaatkan buaya-buaya ini. Kancil pun membangunkan salah satu buaya. Buaya, bangunlah sejenak. Hei,
kenapa membangunkanku? Kau mau menjadi santapanku? Tenanglah dulu. Aku membangunkanmu untuk memberi berita baik bagi kalian semua. Aku membawa hadiah daging yang segar dari raja. Untuk itu, aku harus menghitung jumlah kalian. Berjajarlah sepanjang sungai agar aku mudah menghitungnya. Benarkah? Kalau begitu, akan kupanggilkan teman-temanku lainnya. Buaya lalu mencebur. Kancil bisa menghitung jumlah daging untuk kita. Apakah sudah siap dikerjakan? Sudah! Oke, sebelum kita mempresentasikan hasil diskusinya, kita icebreaking dulu ya. Nanti dulu. Semuanya berdiri. Sudah? Ada sudah? Satu. Sekarang kita akan mempresentasikan hasil diskusi dari setiap kelompok. Dimulai dari kelompok 1. Oke, siapa yang mau membacakan hasil diskusi dari kelompok 1? Judul cerita Kancil dan Para Buaya. Siapa saja tokoh dalam cerita tersebut? Kancil dan Buaya. 2. Di mana dan kapan peristiwa terjadi? Tempat, hutan dan sungai. Waktu siang hari. 3. Bagaimana alur cerita tersebut? Kancil pura-pura menjadi utusan raja hutan untuk menipu jumlah buaya. Buaya percaya dan berhasil dan berbaris di sungai. 4. Apakah pesan atau amanah dari cerita tersebut? Waspada, cuci daya dari kata-kata manis. Gunakan kecerdasan dan tindakan untuk menipu dan merugikan orang lain. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Lanjutkan dengan kelompok 2. Berlangsung, Kancil ingin menyeberangi sungai tetapi tak menggunakan buaya. Kancil berpura-pura menjadi utusan raja hutan boleh digunakan untuk menipu dan merugikan orang lain. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, lanjutkan dengan kelompok 3. Judul cerita Kisah Kancil dan Para Buaya. Durasi 8 menit. Itulah pembelajaran kita hari ini. Ibu berharap semoga dipahami ya. Oke, untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Itulah yang menjadi simpulan dari cerita. Cerita ini mengisahkan seekor kancil yang cerdik dan mampu menyelamatkan diri dari bahaya buaya dengan berpura-pura menjadi utusan raja. Ia berhasil menipu para buaya untuk membantunya menyeberang sungai. Dari cerita ini, kita belajar bahwa kecerdikan bisa berguna dalam situasi sulit, tetapi tidak boleh digunakan untuk menipu dan merugikan orang lain. Dipahami? Oke. Tutup dengan doa dipimpin oleh salah satu teman kita. Oke.
keren.